Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada program Renungan Harian HKBP Denpasar pada hari ini Jumat 5 Mei 2023. Marilah kita datang ke hadirat-Nya dengan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 358 ayatnya yang kedua. Sebelum memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan disapa oleh firman Tuhan yang menjadi pelita bagi setiap langkah kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur, kami datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur atas berkat dan anugerah Tuhan limpahkan kepada kami. Tuhan telah berkati kami, memberikan kami istirahat yang cukup sepanjang malam, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini, memperoleh hari yang baru, berkat yang baru daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, izinkan kami memperoleh berkat-Mu. Berbicaralah Tuhan kepada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti isi dari firman Tuhan, dan kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 147 ayatnya yang ke-7. Berbunyi demikian: Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah dengan kecapi. Tentu firman ini sudah sering kita dengar. Izinkan kami untuk mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih mengingat kembali satu kisah dalam Alkitab. Ada sebuah tembok yang runtuh lewat cara yang ajaib. Bukan memakai perkakas-perkakas penghancur batu, bukan menggunakan bom, tetapi justru lewat sorak-sorai dan bunyi sangkakala yang memuji Tuhan. Ini terjadi pada tembok Yeriko yang tertulis dalam kitab Yosua, pasalnya yang ke-6. Secara logika, ketika hendak merebut sebuah kota, kekuatan militerlah yang berperan di sana. Tetapi kali ini Tuhan menyuruh mereka merebut dengan jalan yang aneh. Tuhan memerintahkan Yosua dan prajurit untuk berbaris mengelilingi kota sambil membawa tabut perjanjian sebanyak 1 putaran, sekali sehari selama 6 hari berturut-turut. Khusus untuk hari yang ke-7,
Tuhan mengharuskan mereka untuk mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali. Sembari para imam meniup sangkakala dan sorak-sorai yang nyaring. Kita bisa membayangkan apabila pihak musuh melihat mereka melakukan cara yang aneh merebut kota. Bukan cuma sebentar, tetapi mereka harus berbuat cara tersebut yang memalukan bagi logika manusia. Mereka harus berbuat cara yang tidak lazim dilakukan oleh manusia. Bukan menyusun strategi, bukan menyusun formasi, bukan menyiapkan atau mengangkat senjata, tapi jangan berkeliling saja. Lalu di hari yang ke-7 mereka jalan 7 kali sambil meniup sangkakala dan bersorak-sorai. Sangat aneh. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan, mau seaneh apapun, Yosua dan bangsanya mengikutinya dengan taat. Sorak-sorai dan sangkakala mampu meruntuhkan tembok tebal yang membentengi kota. Itu jelas bukan hal yang biasa. Ketika Tuhan berjanji, Dia pasti menepati. Ketaatan kepada Tuhan tanpa banyak tanya membuat janji itu digenapi. Tidak peduli seaneh apa caranya. Dan satu lagi, lihatlah bagaimana besarnya kuasa puji-pujian yang mendatangkan kemenangan. Ketika mereka mulai menyanyikan puji-pujian, terjadilah keajaiban seperti yang dijanjikan Tuhan itu. Dan banyak lagi kesaksian dalam Alkitab yang menceritakan betapa besar kuasa Tuhan. Dan lihatlah bagaimana puji-pujian mendahului kemenangan dan membawa hasil yang luar biasa. Mengatasi batas logika dan pikiran kita, bangsa Yehuda di bawah pimpinan Yosafat memperoleh kemenangan besar. Dan semua itu dimulai dengan pengambilan keputusan yang benar dalam merespon suara Tuhan dengan mendahului oleh puji-pujian. Bernyanyi bagi Tuhan adalah bentuk pemujian dan penyembahan kepada Tuhan melalui nyanyian. Dalam menyanyi, kita sedang mengekspresikan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Karenanya, bermazmur dan bernyanyi bagi Tuhan, serta memuji Tuhan harus menjadi gaya hidup kita. Memuji Tuhan adalah suatu yang baik, indah, dan layak untuk dilakukan. Bagaimana kita harus bernyanyi? Kita bernyanyi dengan ucapan syukur. Hal ini memiliki arti bahwa nyanyian kita harus benar-benar kita jiwai, kita yakini, dan secara tulus dinyanyikan. Tuhan ingin kita memuliakannya dengan pujian yang lahir dari hati kita, seperti tertulis dalam Matius 15 ayatnya yang ke-8. Alkitab tidak meminta kita untuk bernyanyi dengan bagus, tetapi nyanyilah dengan nyanyian syukur. Berkat sebenarnya dimulai dengan pujian. Saat kita memuji, menyembah Tuhan, kita sedang mempersiapkan untuk kita datang kepada Tuhan. Seberapa sering kita bernyanyi untuk Tuhan? Marilah kita menjadi umat-Nya yang suka bernyanyi, memuji dan bermasyur bagi Tuhan. Sebab Tuhan telah mengaruniakan keselamatan, menyembuhkan kita, mengenal kita secara pribadi. Bernyanyilah dengan penuh sukacita dan iman yang percaya. Dan Anda bisa mengalami situasi serupa seperti yang mereka alami saat itu dalam cerita-cerita Alkitab terdahulu. Ada sepasukan musuh menyerang kita, mungkin berupa tumpukan masalah, sakit penyakit, krisis keuangan, dan sebagainya. Semua itu bisa hadir menyerang kapan saja. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan punya kuasa jauh lebih besar yang mampu membuat kita sanggup mengatasi segala serangan. Kita punya kesempatan mengetuk pintu kemurahan Tuhan dan berupaya agar hatinya disenangkan melalui kehidupan kita. Maka bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Hati Tuhan akan senang bila kita senantiasa
mau memuji dan bermazmur baginya dalam segala keadaan, sebab Tuhan sangat menyukai pujian yang dinaikkan. Demikian firman Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, terimalah pujian syukur kami ya Tuhan, dari setiap hati kami yang Engkau ketahui. Kiranya semuanya itu boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kiranya puji-pujian kami boleh kami naikkan dengan tulus sebagai persembahan kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sertai anak-anak-Mu setiap kami dalam setiap langkah kehidupan kami pada hari ini. Kami mau serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat beraktivitas dalam kasih setia Tuhan sepanjang hari ini, dan kita tidak lupa untuk mengucap syukur. Horas, Tuhan memberkati.